Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ingvi. Nama lengkap saya adalah Ingvi Rizky Ramadan. Di sini saya mau sharing, atau lebih tepatnya kesaksian, tentang bagaimana pengalaman pribadi saya waktu pertama kali saya mengenal Tuhan. Atau lebih tepatnya, bagaimana caranya saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya mau cerita sebentar bahwa yang mendorong saya untuk kesaksian lewat YouTube ini adalah supervisor saya. Jadi ceritanya saya tadi nggak sengaja duduk ngobrol tentang pekerjaan sama supervisor saya yang bernama Bu Henry. Lalu Bu Henry ini tanya bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus pertama kali dan apakah saya pernah mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya menceritakan dengan singkat, kemudian Bu Henry bilang, kenapa kamu gak sharing di YouTube? Saya bilang, saya sudah sharing sama teman-teman saya dan sama saudara-saudara saya seiman yang bertanya. Terus Bu Henry bilang, kenapa kok gak di YouTube aja? Karena saya senang loh mendengarkan kesaksian orang dan kemudian orang itu menang. Kemudian saya tergerak untuk melakukannya. Dan beginilah ceritanya. Sekitar 11 tahun yang lalu, kehidupan saya acak adul, gak karuan, karena saya lahir dan berada dalam keluarga yang broken home. Kemudian karena saya broken home, maka itu saya mengalami broken heart. Saya patah hati sampai saya remaja dan saya menjalani dewasa. Umur saya sekarang adalah 33 tahun. 11 tahun yang lalu saya masih muda. Karena kehidupan saya broken home, ya akhirnya lifestyle saya juga gak karu-karuan. Saya melakukan apa saja yang saya suka, yang membuat saya bahagia, yang membuat saya nyaman. Saya tanpa arah tujuan, tanpa kompas. Dan saya tinggal terpisah dengan orang tua saya. Saya mencari uang sendiri. Saya kuliah dan bekerja freelance waktu itu sebagai seorang announcer atau penyiar radio di beberapa kota Surabaya dan seorang MC. Lalu pada suatu malam selepas saya bekerja, saya merasakan saya sakit di bagian perut saya. Tapi bukan di lambung saya, tapi di perut saya sebelah kiri, di sini. Tetapi sakitnya tembus sampai bagian punggung sini, belakang. Rasanya seperti ditusuk rasanya sampai tembus. Meskipun saya broken dan meskipun saya kehidupan acak adul, waktu itu saya tidak suka mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang. Saya nggak pernah. Hanya kehidupan saya saja yang nggak karu-karuan. Gaya hidup saya tidur, makannya saja yang nggak karu-karuan. Dan hati saya yang nggak karu-karuan. Terus ya saya nggak curiga apapun karena saya nggak senang mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ini apa? Ini sakit apa? Sakitnya begitu parah dan berhari-hari. Saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa beraktivitas. Saya berjalan merangkak sampai ke kamar mandi. Saya harus dibopong oleh teman saya karena saya kos bersama teman saya. Sudah muntah kuning. Saya nggak ngerti saya sakit apa. Terus dibantu sama teman saya itu, saya pergi ke UGD di salah satu rumah sakit besar di Surabaya. Terus dokter itu mengatakan bahwa ginjal saya bermasalah. Saya bilang, saya salah apa dok? Dokter bilang,
sering nahan kencing bisa, sering atau kurang minum air putih bisa, dan lebih tepatnya saya sering mengkonsumsi obat. Bukan obat terlarang, tapi obat sakit kepala. Obat sakit kepala saya minum hampir tiap hari karena saya tiap hari pusing. Karena jiwa saya resah, ya raga saya juga pasti akan mengalami ketidaknyamanan. Akhirnya saya minum obat sakit kepala hampir setiap hari. Ternyata itu langsung mempengaruhi ginjal saya. Lalu obat minum sudah gak mempan lagi, saya harus mengkonsumsi obat yang bukan dari mulut karena sakitnya sudah gak karu-karuan. Lalu saya pulang ke kos-kosan, kata dokternya saya dikasih rujukan untuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Dan obat itu diminum saat saya sakit. Ketika saya memeriksakan diri ke spesialis penyakit dalam, belum sampai saya periksa, saya ingat dokter itu bilang, yang dokter di UGD itu bilang bahwa ini sepertinya harus melakukan operasi dengan segera karena melihat saya sudah pucet, sudah nggak bisa jalan. Saya tanya berapa kira-kira. Waktu itu dokter itu menyebutkan angka sekitar 10 juta. Lah, ya saya nggak punya uang lah. Dari mana uang segitu? BPJS juga nggak punya. Dari mana? Sudah mati aja lah saya. Jadi waktu itu saya masih di kepercayaan saya yang lama. Saya belum mengenal Tuhan Yesus kan ceritanya. Ya mati aja lah saya Tuhan. Tapi saya nggak bisa mati. Jadi tersiksa rasanya itu. Setiap hari tersiksa. Setiap kali sakit itu datang, saya konsumsi obat itu. Dan obat itu termasuk mahal juga harganya. Lama-lama juga habis dan saya nggak bisa beli lagi. Karena saya hanya penyiar radio online. Penyiar radio freelance maksudnya. Dan MC kalau ada job aja. Jadi saya belum kerja di satu instansi. Nggak punya gaji bulanan. Dan saya sudah punya anak satu waktu itu. Saya single parent. Saya sudah bercerai sama suami saya. Jadi bisa bayangkan kan keadaan waktu itu. Saya kurus sekali, pucel. Terus saya kembali ke kos. Saya pasti gak bisa operasi. Saya udah gak ada harapan. Saya menunggu mati. Yang prosesnya begitu sakit. Kemudian ada teman saya SMA. Dan saya sekolah di SMA Negeri 7 Surabaya. Teman saya itu dulunya juga belum mengenal Tuhan Yesus. Terus sudah 2 atau 3 tahun mengenal Tuhan. Datang sama saya, bilang gini, Ingvi kamu mau sembuh? Ya karena saya sakit ya saya bilangnya semua orang sakit ingin sembuh. Dia bilang gini, kamu mau ikut saya ke gereja? Untuk didoakan saja. Kalau nggak mau nggak apa-apa kok, nggak dipaksa. Ya saya bilang, ya saya mau. Saya mau didoakan. Saya nggak bilang mau ibadah. Saya bilang, mas saya mau didoakan. Terus saya pergi ke suatu gereja kecil. Gerejanya itu, gereja gedungnya itu menyewa. Kecil banget nyewa. Di lantai 2. Di daerah Keputran. Kalau Anda adalah orang Surabaya, pasti ada tahu Keputran itu di mana. Di daerah-daerah situ, dekat-dekat situ. Yang sekarang mungkin sudah nggak ada gerejanya. Kemudian saya masuk ke gereja itu, saya menunggu mereka beribadah. Gerejanya kecil, jemaatnya cuma 7 sampai 10 orang. Yang bergembala seorang wanita bernama Ibu Ripka. Barangkali hari ini
Ibu Ripka sedang menyaksikan kesaksian saya. Karena saya sudah lost kontak. Waktu itu belum ada WA. Saya nggak simpan nomor telepon Ibu Ripka. Ibu Ripka, saya adalah Invi yang Anda doakan waktu itu. Anda bisa mengisi kolom komentar supaya saya bisa menghubungi Ibu Ripka. Ibu Ripka ini adalah seorang wanita asli atau asal Sumatera. Kemudian Ibu Ripka setelah beribadah menghampiri saya, dan teman saya itu mengenalkan saya, nama saya. Saya hanya ditanya nama saya saja, sama sakitnya apa. Ya saya bilang nama saya Invi, saya sakit di bagian ini. Kata dokter saya mengalami ginjal saya bermasalah dan saya harus operasi dan saya nggak punya uang. Baik, mari kita berdoa, kata Ibu Ripka. Begini doanya. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk Invi yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau ampuni dosanya. Engkau ampuni dosa-dosa masa lalunya. Dan Engkau benahi kepahitan hatinya. Engkau pulihkan hidupnya. Jangan Kau melihat pelanggarannya Tuhan, tapi Engkau lihat dia ingin sembuh Tuhan. Dia mengalami sakit. Sembuhkan hatinya. Ampuni dosanya. Dan aku percaya Tuhan, di dalam nama Yesus sembuh. Amin. Ketika Bu Ripka mengatakan amin, saya melek. Saya membuka mata. Sudah ya, percaya sembuh. Loh saya bingung. Loh sudah gitu aja tak Bu? Loh, iya gitu aja. Loh gak pakai ritual apapun, atau gak pakai minum apapun, atau apa gitu. Gak pakai, sudah percaya aja ya. Hari ini kamu sembuh. Udah saya pulang ke kos-kosan. Nah, obat saya waktu itu kira-kira tinggal 1 atau 2 gitu. Tapi saya nggak sakit-sakit. Kok saya nggak sakit-sakit ya? Biasanya beberapa jam itu saya mengalami sakit yang begitu amat, dan saya harus mengkonsumsi obat. Tapi waktu itu nggak sakit-sakit. Saya bilang, loh kok saya nggak sakit? Kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian gitu kalau nggak salah, di SMS lah saya sama Bu Ripka. Invi, datang ya di ibadah Pentakosta. Jadi kebetulan waktu saya didoakan itu sebelum Pentakosta. Kemudian hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, saya suruh datang. Jadi pada waktu itu adalah hari kebangkitan ya. Terus kemudian saya diundang untuk ibadah Pentakosta. Di dalam hati saya, ya saya sungkan lah. Orang saya udah disembuhin, orang saya udah didoain, saya sungkan. Loh datang aja, duduk aja, mereka mau ibadah aja. Saya menghormati. Ya, kan? Setelah ibadah, belum selesai ibadah, setelah ada doa pemulihan, yaitu doa pencurahan Roh Kudus, saya dimohon untuk maju sama Bu Ripka waktu itu, sama 2 orang pendoa. Maju saya ke altarnya, ke depan lah istilahnya, di mimbar ya, di bawah mimbar. 3 orang itu mendoakan saya. Tangannya yang satunya ditaruh di kepala, Ibu Ripka menaruh tangannya di kepala saya. Nah, yang 1 orang di belakang saya sambil begini. Terus satunya di depan saya. Jadi ada 3 orang. Nah saya ini bingung. Nah saya ini mau diapain gitu ya. Terus saya diem aja. Terus Bu Ripka mulai
Tuhan Yesus, Ingvi telah sembuh, mengalami kesembuhan. Tuhan, bukan tangan manusia yang membuat manusia datang kepadamu, melainkan Engkau sendiri Tuhan, yang membawa setiap jiwa datang kepadamu. Dan bukan manusia yang memilih Engkau sebagai Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih manusia menjadi umatnya. Tuhan, jika Engkau berkenan memilih Ingvi menjadi anakmu, tunjukkan kuasa-Mu itu, urapi ya Tuhan. Dan mereka satu jemaat itu mengucapkan bahasa lain yang saya waktu itu nggak ngerti. Dalam hati saya, orang-orang ini kerasukan tah. Orang-orang ini ngomong apa? Aku nggak ngerti artinya. Seperti ini, salalalala, ya lama-lama, gitulah. Ya kan saya nggak ngerti apa ini. Apa orang-orang ini agak, minta maaf, apa orang-orang ini agak nggak sehat jiwanya. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Orang ngapain gitu. Tapi dia terus mendoakan sambil yang depan begini, yang belakang juga begini. Orang ini ngapain? Terus pada waktu mereka berbahasa yang aneh itu, pada waktu itu saya pikir Bu Ripka ini terus mengatakan, di dalam nama Yesus kau menjadi anak Allah. Allah sendiri akan menunjukkan kuasanya kepadamu. Di dalam nama Yesus, amin. Ketika Bu Ripka itu mengatakan amin, saya merasakan ada suatu roh. Roh itu begitu nyata, masuk di dalam hidung saya, berhembus, masuk di dalam hidung saya, memenuhi kepala saya. Kepala saya itu hangat. Jika Anda pernah pingsan, mungkin seperti itu awalnya, geliyang-geliyang gitu. Tapi saya sadar. Jadi rasanya itu kayak ada aliran yang roh hangat masuk ke kepala saya, itu turun perlahan. Loh, apa ini? Loh, apa ini kok gini? Turun. Saya udah gak kerasa, tapi saya sadar orang-orang ngomong apa. Seperti saya kerasukan roh, tapi rasanya enak. Saya kerasukan roh, tapi rasanya hangat. Saya kerasukan roh, tapi rasanya damai. Bukankah orang kerasukan itu menyeramkan, mengerikan, dan gak sadar? Anda boleh bertanya sama orang yang kerasukan. Orang yang kerasukan itu setelah sadar, dia gak sadar loh dia ngapain. Tapi saya sadar, tapi saya merasa kerasukan suatu roh. Roh apa ini? Saya terus pas ke bawah ke kaki saya, ke lutut saya, terus ke kaki saya lulai, saya bruk jatuh ke depan. Ternyata itu yang dinamakan dengan rebah. Itulah rebah saya pertama kali. Saya langsung bersujud. Oh, saya tahu. Ini maksudnya orang yang di belakang begini, supaya kalau saya rebahnya ke belakang gini saya nggak kejedot. Dan yang di depan untuk apa ya? Untuk menopang saya supaya saya nggak jedok ke depan. Jadi saya pelan-pelan diginiin sampai saya posisi kesujud. Lah saya itu bertanya, tapi di dalam hati saya karena mulut saya nggak bisa bicara, seperti bisu sementara, tapi saya bertanya dalam hati. Saya tahu itu Tuhan, mana mungkin bukan Tuhan. Saya tahu itu Tuhan, tapi saya tanya, siapakah Engkau Tuhan? Saya tanya, siapakah Engkau Tuhan? Dan saya dengar dengan jelas. Di telinga dan hati saya, dia mengatakan, akulah Yesus yang selama ini kamu tertawakan. Akulah Yesus yang selama ini kamu caci maki. Akulah Yesus yang selama ini kamu hakimi. Aku langsung seketika itu menangis. Aku menangis.
Dan kenapa aku gak sadar ketika aku sudah membuka mulutku, karena pada waktu terjadi roh itu berhembus, saya gak bisa berkata-kata. Dan ketika saya menangis, saya bisa berkata-kata. Dan saya anehnya, saya menirukan orang-orang yang saya katakan kerasukan itu. Jadi ternyata saya tahu bahwa orang Kristen saat ini menyebut bahasa itu adalah bahasa lidah atau bahasa roh. Saya berbahasa roh pada waktu itu. Saya berbahasa lidah pada waktu itu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa berbahasa itu. Saya merasakan damai, melebihi damai kesembuhan saya. Saya merasakan damai melebihi damai jawaban hidup saya. Saya merasakan yang hanya satu kali saya rasakan. Sekarang saya tahu itu hadirat Tuhan. Sampai sekarang saya merasakan hadirat Tuhan. Tapi hanya satu kali waktu itu saya merasakan roh itu berembus dari hidung saya sampai ke kaki saya dan saya rebah. Saya menangis, saya terus berbahasa roh. Dan orang-orang itu terus mendoakan. Dan waktu mereka beribadah sebelum saya dipanggil, ada suatu nyanyian. Yang nyanyian itu saya sangkal, nyanyian orang Kristen yang saya sangkal. Karena menurut saya itu nggak mungkin. Tapi ketika saya sudah mengalami, sudah menerima roh itu, saya tahu maksud lagu itu. Begini lagunya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku, ya seperti itu. Pasti tahu kan semuanya lagu itu. Rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Itu kemudian saya tahu bagaimana arti kehadiran Tuhan. Arti dari Tuhan itu nyata. Saya sudah dibaptis Roh Kudus sebelum saya dibaptis air. Kemudian saya berkata kepada Bu Ripka, baptiskan saya. Kemudian Bu Ripka mengatakan, jangan dulu ya nak, kamu harus mengerti silsilah Yesus Kristus dan mengapa Yesus datang ke dunia ini. Kamu harus mengerti secara ilmu dulu, secara Alkitab dulu, baru kamu akan dibaptis. Padahal saya waktu itu kepengin banget, tapi saya nggak dibolehin. Jadi ceritanya saya itu harus mempelajari tentang Yesus dulu. Dan nanti akan saya ceritakan di YouTube channel saya berikutnya, siapakah Yesus itu dan mengapa dia datang ke dunia ini sebenarnya. Saya bukan seorang pendeta, sampai sekarang saya seorang biasa. Saya single parent juga saat ini, memiliki 2 anak. Tetapi satu-satunya alasan saya tetap memegang Tuhan Yesus, walau badai begitu menerpa, adalah pengalaman perjumpaan pribadi saya dengan hadirat Tuhan. Roh itulah yang membuat saya kuat. Roh itulah yang membuat saya tetap berdiri. Roh itulah yang membuat saya terus bertahan.
roh itulah yang membuat saya mampu berjuang. Sampai kepada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan atas hidup saya. Dan saya diberikan mahkota kehidupan. Roh itulah. Jadi bukan dari kekuatan saya sendiri, bukan dari kemampuan saya, tapi roh itu yang saya yakin sudah tinggal dan tidak lepas dari hidup saya. Saya yakin roh itu ada di dalam diri saya. Ya, waktu itu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Di sini saya tidak ingin menyinggung siapapun atau menyindir siapapun. Saya hanya ingin sharing dan kesaksian untuk semua yang tidak sengaja menonton YouTube channel saya. Karena saya orang biasa, saya bukan orang yang viral, saya bahkan gak ngerti gimana caranya edit video. Tapi jika Anda menyaksikan YouTube saya, berarti bukan kebetulan dong. Berarti mungkin Anda juga pernah mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Boleh kita berbagi, sharing di komentar. Dan bagi Anda yang saat ini belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi pernah mendengar Tuhan Yesus dan bimbang hati, apakah Yesus Kristus adalah Tuhan? Ya, itu adalah hal yang wajar. Itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itu menyangkut keselamatan, bukan? Saya berdoa bagi Anda yang saat ini bimbang hatinya, mendengar, ingin percaya tapi takut percaya. Itu juga pernah saya rasakan loh. Saya ingin berdoa juga buat saudara seiman saya yang mengalami pergumulan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan itu nyata. Hadirat Tuhan itu lebih dari jawaban doa. Hadirat Tuhan itu lebih dari kesembuhan. Hadirat Tuhan itu lebih dari semua yang kita inginkan. Saya ingin berdoa saja. Izinkan saya berdoa bagi Anda yang saat ini lagi butuh jawaban doa. Saya percaya meskipun saya bukan seorang pendeta atau hamba Tuhan, atau bukan seorang pemimpin, tapi Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Dan siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang percaya sama Tuhan telah dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Aku boleh sharing ya Tuhan, tentang bagaimana pertama kali aku mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, jika saat ini ada yang mendengarkan YouTube channel saya dan gak sengaja Tuhan mendengarkan YouTube channel saya, aku ingin berdoa ya Tuhan, bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum dibaptis, yang ragu-ragu, atau yang pernah mendengar nama Tuhan Yesus tapi takut untuk percaya, takut bagaimana apakah benar-benar Tuhan Yesus itu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada sesuatu yang kebetulan ya Bapakku. Di dalam nama Yesus, jika aku dulu didoakan ya Bapak, maka saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang bimbang, Engkau tetapkan. Yang tidak percaya, Engkau kokohkan. Engkau sendiri yang menjamah hati setiap orang yang tidak percaya, yang kurang percaya. Engkau sendiri Tuhan yang hadir di dalam hatinya saat ini, supaya mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan berbeda-beda cara sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk sahabat-sahabatku di sana yang saat ini sedang ketakutan, ingin dibaptis, ingin percaya sama Tuhan, tapi takut ya Tuhan. Bagaimana kalau orang tuanya tahu? Atau bagaimana kalau teman-temannya tahu, atau pasangan hidupnya tahu? Tuhan, aku berdoa, Kau berikan damai sejahtera yang kuat. Engkau berikan kekuatan bahwa Engkau bukan pilihan, tapi Engkau adalah keselamatan. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk saudaraku seiman
yang saat ini memiliki pergumulan, yang saat ini mulai undur daripada Tuhan, yang mengalami ketakutan pergumulan yang hebat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah menjamah. Di dalam nama Yesus, Allah menjamah. Allah menjamah segala pergumulannya. Allah hadir di setiap pergumulanmu. Engkau tidak sendiri. Roh Kudus pun hadir dalam hatimu, di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, engkau sudah dijamin kemenanganmu oleh Tuhan. Tuhan yang berperang untuk engkau dan engkau diam saja. Di dalam nama Yesus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan YouTube channel saya. Dan nantikan kesaksian-kesaksian saya di YouTube channel saya berikutnya. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya.